Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue Koni. Gimana kabar kalian? Semoga di masa pandemi ini kalian tetap sehat dan semangat terus ya. Oke, kali ini gue mau bahas soal NFC. Ya, Near Field Communication. Sebagian besar orang, khususnya penggemar gadget atau sobat cashless, pasti udah tahu lah ya sama fitur NFC ini. Tapi soal fungsi dan kegunaannya itu sendiri, mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi, NFC itu apa sih? Seperti yang udah gue sebut di awal tadi, NFC itu adalah singkatan dari Near Field Communication, atau bisa juga diartikan sebagai komunikasi medan dekat. Mungkin banyak yang tahu kalau NFC sebenarnya udah lama ada di smartphone keluaran tahun 2000-an. Tapi, dulu teknologi NFC belum terlalu kepake banget alias teknologinya belum menyeluruh. Beda sama sekarang, NFC bahkan jadi salah satu pertimbangan orang sebelum ganti HP baru. NFC ini bisa dibilang sebagai metode transfer data yang cukup aman. Kenapa? Karena NFC memiliki konsep di mana transfer data harus terjadi dengan kontak fisik atau sangat dekat. Makanya itu dinamakan Near Field Communication. Ya, karena kedua perangkat yang terhubung emang gak bisa jauh-jauh. NFC membutuhkan dua perangkat yang masing-masing kompatibel. Satu bertindak sebagai transmitter dan satunya lagi berperan sebagai penangkap sinyal. Oke, gue jelasin cara kerjanya nih. Jadi ada dua jenis perangkat yang kompatibel dengan NFC, yaitu perangkat pasif dan perangkat aktif. Perangkat pasif itu misalnya kartu uang elektronik atau bisa juga perangkat transmitter kecil yang cuma bisa ngirim informasi ke perangkat NFC lain tanpa membutuhkan daya. Nah, perangkat yang dimaksud itu sifatnya dependen alias membutuhkan perangkat aktif untuk bisa terhubung. Sementara perangkat NFC aktif bisa dipakai untuk mengirim ataupun menerima data. Contoh simpelnya kayak gini, misalnya HP kalian udah support fitur NFC. Nah, kalian bisa tuh nempelin kartu uang elektronik ke bagian belakang atau punggung HP kalian. Tapi, pastiin HP kalian udah ada aplikasi yang support sama kartu uang elektronik itu. Nah, pas kalian tempelin kartunya, otomatis aplikasi itu bakal munculin rincian informasi dari kartu tersebut. Misalnya kayak sisa saldo, kapan terakhir kalian top up saldo, atau kalian bisa juga tuh isi ulang saldo. Gak cuma bisa dipakai untuk itu aja, NFC juga bisa digunain untuk menghubungkan perangkat lain ke smartphone dengan mudah. Misalnya kamera digital. Atau bisa juga tuh HP kalian difungsikan sebagai tiket untuk naik transportasi umum atau masuk ke venue acara. Biasanya sih kalian hanya cukup tempelin HP kalian ke mesin pembaca kartu. Pertanyaannya, gimana sih cara kerja NFC? Oke, gue bahas satu-satu. Kalau dilihat dari cara kerjanya, NFC ini agak mirip dengan Bluetooth atau Wi-Fi yang bertumpu pada gelombang radio untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang digunakan pada NFC adalah radio frequency identification jenis lama yang menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengirimkan informasi. Jadi NFC ini digunakan untuk menginduksi arus elektrik di komponen pasif dan hanya bisa berfungsi untuk mengirim data. Disebut pasif karena komponen tersebut tidak harus memiliki daya. Jadi mereka cukup mengandalkan medan elektromagnetik yang diproduksi oleh komponen aktif NFC ketika dua komponen saling didekatkan. Contohnya kayak yang tadi udah gue jelasin kalau misalnya kalian nempelin kartu uang elektronik di belakang ponsel. Standar NFC saat ini memiliki 3 mode operasi berbeda, tapi kemungkinan yang paling banyak digunakan adalah mode peer-to-peer. Mode ini memungkinkan dua perangkat yang mendukung NFC bisa saling menukar berbagai informasi satu sama lain. Dengan mode ini juga, kedua perangkat bisa berganti status, dari aktif saat mengirimkan data atau menjadi pasif saat menerima data. Kemudian ada juga mode read or write. Singkatnya, mode ini hanya bisa mentransmisi data satu arah. Mode terakhir itu adalah card emulation. Mode ini umum digunakan dalam pembayaran digital, karena NFC bertindak sebagai kartu kredit untuk melakukan pembayaran dengan lebih mudah. Ini udah umum banget ditemuin di tempat-tempat umum, misalnya bioskop, supermarket, atau bahkan toko-toko yang ada di dalam mall. Kalau ngebahas soal keunggulan NFC dengan Bluetooth, tentu NFC ini punya beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu ada di sisi konsumsi daya.
NFC lebih irit daya ketimbang Bluetooth, tapi kalau dari segi kecepatan, Bluetooth masih lebih unggul. Kecepatan maksimal transfer data yang bisa dilakukan NFC adalah 424 KB per detik. Sementara Bluetooth bisa mencapai 2,1 MB per detik. Hitungannya, kecepatan transfer data NFC ini terbilang kecil untuk teknologi wireless. Tapi udah lumayan memadai lah untuk menunjang keperluan seperti pairing, transfer data singkat, atau transaksi. Selain itu, NFC juga membutuhkan jarak fisik yang sangat dekat dibanding Bluetooth. Makanya, NFC relatif lebih aman ketimbang Bluetooth karena jarak antar device sangat terbatas. Bahkan jaraknya nggak boleh lebih dari 10 cm. Nah, bayangin kan tuh sedekat apa kalau kalian mau menghubungkan dua perangkat NFC? Jadi dikatakan lebih aman ya karena itu. Semakin dekat jarak antar device, maka semakin kecil juga peluang orang lain untuk mencegat transaksi data. Beda sama Bluetooth. Kalau Bluetooth bisa menjangkau hingga 10 meter atau lebih. Kalau dari segi penggunaan, NFC dan Bluetooth punya skenario yang berbeda. NFC lebih ke pertukaran data jarak sangat dekat antar dua perangkat. Sementara Bluetooth lebih banyak difungsikan untuk perangkat wireless, misalnya headset wireless, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. NFC juga punya keunggulan lain yang signifikan, yaitu soal kecepatan koneksi. NFC hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk menghubungkan dua perangkat. Makanya itu, ini menjadi salah satu kelebihan teknologi NFC dibanding Bluetooth versi paling modern sekalipun. Di zaman yang serba cashless kayak sekarang ini, NFC dianggap jadi sebuah kemewahan tersendiri untuk pengguna smartphone. Karena dianggap penting, sejumlah ponsel di pasaran bahkan yang harganya relatif terjangkau sekarang udah punya fitur NFC. Kalau dulu kan cuma beberapa tipe HP, misalnya flagship atau kelas menengah yang bisa kebagian NFC ini. Nah, jadi gimana? Sekarang paham kan apa itu NFC dan kegunaannya? Kira-kira sesering apa sih kalian gunain fitur NFC ini? Boleh tulis di kolom komen ya. Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.